Shalom sahabat PPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin ada yang di luar negeri yang terus mengikuti channel RPKM, Renungan Pengajaran Kata Menteri. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti program ini, dan saya percaya kita sudah diberkati melalui program RPKM. Supaya lebih banyak lagi yang diberkati, mari silakan terus di share, dibagikan ke orang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, itu hal yang sangat menarik, ya, yaitu memahami nama Tuhan yang benar menurut Alkitab. Di sesi yang kedua, saya sudah menjelaskan yaitu nama Tuhan, yaitu Elohim, ya, Elohim, ya. Itu nama pertama kali yang kita temukan dalam Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1, ya. Oke, kita lanjutkan dengan nama yang kedua, yaitu adalah Yahweh. Luar biasa, Yahweh. Kalau kita belajar nama Yahweh, bukan berarti kita menjadi penganut saksi Yehova, ya, karena memang nama ini adalah Alkitab. Jadi, mari kita perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, istilah Yahweh dalam Alkitab untuk pertama kali itu ditemukan di pasal kedua dari kitab Kejadian, itu Kejadian 2 ayat 4. Ya, Kejadian 2 ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa Yahweh adalah nama pribadi dari Tuhan, Sang Pencipta. Ya, ini juga kita bisa melihat di Keluaran 6 ayat yang kedua. Nah, kebenaran nama Yahweh ini terbukti ketika Musa, ya, ketika Musa menanyakan nama diri atau pribadinya, ya, nama diri atau nama Tuhan, ya, maka Tuhan menjawab dengan jawaban dalam bahasa Ibrani itu Ehye Aser Ehye, ya, Ehye Aser Ehye, artinya apa? Aku adalah aku, aku adalah aku. Ya, kemudian Tuhan mempersingkat namanya dalam bentuk perasa, ya, menjadi apa? Yahweh, ya, Yahweh, atau maksudnya Yeh, ya, Yehwa, ya, atau Yehwa, ini yang artinya apa? Itulah namaku, gitu. Keluaran 3, 13, 15, ya. Ya, karena itu Yahweh artinya apa? Ehi aser ehi, artinya aku adalah aku. Aku adalah aku. Nah, mari kita perhatikan, sahabat RPKM, secara etimologis istilah Yahweh itu berasal dari kata kerja bahasa Ibrani, itu hanya, ya, hanya, bukan hanya, sorry, haya artinya ada, atau bisa disebut dengan hidup. Nah, Kejadian 2 itu ya. Nah, kata haya tersebut dipakai Tuhan menjelaskan nama pribadinya, yaitu apa? Ya, Eheye Aser Eheye, ya. Nah, ini artinya apa? Aku adalah aku. Silakan nanti dibaca di Keluaran 3:14, ya. Nah, berdasarkan fakta Alkitab, ya, ini dapat disimpulkan bahwa nama Tuhan Sang Pencipta sesungguhnya adalah yang ada dan yang hidup. Yang ada dan yang hidup. Ya, artinya sudah ada sejak kekekalan. Sebelum dunia sampai di kekekalan yang akan datang, sampai kepada nanti masa langit dan bumi baru, yaitu bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Ya. Jadi secara Alkitabiah, nama Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dengan satu kata, yaitu apa? Yahweh, ya, Yahweh. Nama ilahi inilah yang telah diperkenalkan oleh Tuhan kepada Musa, ya, dan juga kepada bangsa Israel ketika abdi Allah itu bertanya tentang nama Tuhan, ya, bertanya tentang namanya Tuhan. Nah, secara teologis, mari kita perhatikan Bapak Ibu Tuhan, secara teologis, frasa nama Tuhan Ehye Aser Ehye, ya, artinya apa? Aku adalah aku, menjelaskan 3 fakta ilahi.
Ya, sekali lagi ini menjelaskan 3 fakta ilahi. Yaitu yang pertama, yaitu tentang apa? Eksistensinya atau keberadaannya. Yakni menyatakan bahwa keberadaan Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang tidak dicipta, yang telah ada ya sejak kekekalan sebelum dunia dicipta, bahkan dia adalah pencipta. Jadi sebelum segala sesuatu ada, bahkan sebelum bumi dan segala isinya dicipta, dia sudah ada. Nah, inilah satu makna teologis dari kata aku adalah aku. Dia sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum Ishak ada, sebelum segala sesuatu ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu disebut dengan kausasi. Kausasi, apa itu kausasi? Yaitu menegaskan bahwa Tuhan adalah penyebab terjadi dari segala sesuatu yang ada. Sekali lagi, Tuhan adalah penyebab terjadi dari segala sesuatu yang ada. Sementara Tuhan tidak disebabkan oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh apapun dalam keberadaannya. Tidak, saudara Tuhan. Jadi kalau demikian, bahwa segala sesuatu itu bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bergantung kepada siapapun. Dengan kata lain, saudara kasih Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, Yahweh adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya. Jadi itu yang pemahaman teologis yang kedua, yaitu kausasi. Nah, lalu yang ketiga, ya, yang ketiga adalah nama yang ilahi. Nama yang ilahi, yaitu menjelaskan bahwa nama dari Sang Pencipta adalah yang ada, yang hidup. Ya, sekali lagi, yang ada, yang hidup, atau dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama apa? Yahweh. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi nama Yahweh dalam PL Perjanjian Lama juga sering dipakai dalam bentuk singkatan, yaitu Yah, ya, dengan 3 huruf, yaitu YAH. YAH artinya apa? Tuhan. Silakan dibaca nanti dalam Mazmur 111 ayat 1. Ya. Nah, karena itu dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan seringkali dengan ungkapan puitis ya, yang itu sangat populer ya, dan sering kita sebutkan itu dalam bahasa Ibrani itu, yaitu apa? Haleluya. Jadi dari kata haleluya, ya kan? Artinya apa? Praise the Lord, nah, atau pujilah Tuhan. Nah, ini ada sebutan ini, ungkapan ini di Mazmur 112 ayat 1 dan juga Mazmur 150 ayat 1 ya. Biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya, ya kan? Ya, jadi dalam karyanya yang besar yaitu karya Yahweh Sang Maha Kuasa sering juga dikenal dengan nama Yehovah ya. Jadi selain Yahweh sering juga dipanggil atau dikenal dengan nama Yehovah ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan berdasarkan karya yang dahsyat dan pemeliharaan yang sangat sempurna terhadap umatnya, umat percaya, maka dalam Perjanjian Lama ya kata Tuhan yaitu besar semua, ada kapital, dikenal atau disebut dengan beberapa gelar ilahi, yaitu apa? Yaitu Yehovah Jireh. Yehovah Jireh artinya nama Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 14 ya. Kemudian nanti saudara juga buka di Keluaran 15:26 ada sebutan nama Yehovah Rafa. Yehovah Rafa artinya Tuhan menyembuhkan. Luar biasa. Ada lagi di Keluaran 17 ayat 15 yaitu Yehovah Nisi. Yehovah Nisi artinya Tuhan panji keselamatanku. Kemudian ada lagi Yehovah Shalom artinya Tuhan sumber damai sejahtera. Tuhan sumber damai sejahtera. Itu di Habakuk 6 ayat 24. Kemudian di Mazmur 23 ayat 1 dikatakan Yehovah Ra'a. Yehovah Ra'a artinya Tuhan adalah gembalaku. Luar biasa. Yehovah ya, Yehovah Sikinu ya. Sikenu ya, Sikenu ini artinya apa? Yehovah Sikenu ini artinya Tuhan adalah keadilan. Silakan dibaca di Yeremia
23:6. Dan ada Yehova sama. Yehova sama artinya Tuhan Maha Hadir. Ini ada, bisa baca di Yeskiel 48 ayat 35. Wow, luar biasa ya. Nah, kita perhatikan lagi nama Yahweh dalam Septuaginta atau dalam kitab Perjanjian Baru ini diterjemahkan dengan kata krios. Ya, kata apa? Krios. Dalam Alkitab bahasa Indonesia Lembaga Alkitab diterjemahkan dengan kata istilah Tuhan. Dalam Alkitabnya lain atau bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan sebutan apa? Law. Ya. Bapak Ibu, dengan demikian secara teologis nama Yahweh artinya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta yang tidak dicipta dan tidak bergantung kepada siapapun atau apapun. Ia telah ada dengan bergantung kepada, ya tidak bergantung kepada siapapun, ya. Nah, atau apapun, ia telah ada dengan sendirinya di dalam kekekalan sebelum dunia ada. Jadi sekali lagi menjadi satu kesimpulan, nama Yahweh ini, nama yang luar biasa ini, yaitu nama Yahweh artinya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta yang tidak dicipta dan tidak bergantung kepada siapapun atau apapun. Tuhan telah ada dengan sendirinya dalam kekekalan sebelum dunia ada, bahkan sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. Luar biasa. Itulah makna nama Yahweh. Kiranya ini memberkati kita, membuat kita semakin kagum dan hormat kepada Tuhan kita, yaitu kita panggil namanya Yahweh, ya. Yahweh atau dalam bahasa Indonesianya Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya Lord, ya, atau bahasa Yunaninya Perjanjian Baru Krios atau Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ikuti terus pembelajaran ini, kita akan membahas di season berikutnya, di season yang keempat tentang nama yang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan di like, di share, dan juga bagi yang Bapak Ibu sahabat FPKM yang belum subscribe, silakan di subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.